Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini masih dalam bahasan farmakoterapi. Kita akan mendiskusikan dan membahas bagaimana farmakoterapi dan mengenal lebih jauh mengenai penyakit skizofrenia, terutama mengenai terapi, pilihan terapi yang akan diberikan untuk pasien skizofrenia. Oke, mari kita ulas. Prevalensi penderita skizofrenia di dunia itu sekitar 0,2 hingga 2% populasi. Ya, dan ini lumayan banyak ya. Mulai terjadinya biasanya pada masa akhir remaja atau awal dewasa, namun jarang terjadi pada sebelum remaja atau setelah umur 40 tahun. Nah, angka kejadian pada wanita itu sama dengan pria, tetapi onset pada pria umumnya lebih awal, yaitu sekitar 15-24 tahun, dan wanita 25 hingga 35 tahun. Jadi onset terjadinya penyakit skizofrenia pada laki-laki itu lebih cepat ya, lebih awal dibanding dengan wanita. Dan lebih banyak terjadinya gangguan kognitif ya, kecerdasan seperti itu, dan outcome yang lebih jelek daripada wanita. Jadi kalau berbicara skizofrenia dan dibandingkan berdasarkan gender, pada pria itu onset yang terjadinya skizofrenia itu lebih awal, lalu gejala yang ditimbulkan itu lebih banyak gangguan kognitif ya, dan outcome-nya biasanya lebih jelek dibanding dengan wanita. Prevalensinya 8 kali lebih besar pada tingkat sosial ekonomi yang rendah, dan faktor genetik ya, seperti adanya abnormalitas fungsi otak dan lingkungan itu juga berperan dalam terjadinya skizofrenia. Seperti gangguan kejiwaan lain yang sempat kita bicarakan sebelumnya, yaitu mengenai depresi. Depresi ini ketika berbicara patofisiologi lebih cenderung kepada adanya pengaruh dari neurotransmitter. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang skizofrenia, ada teori yang mengatakan bahwa terjadi abnormalitas dari fungsi otaknya. Nanti kita akan lihat bagaimana patofisiologinya. Risiko kejadian pada populasi itu adalah 1%. Nah, risiko pada keluarga dekat first degree relative itu 10%. Jadi semisal ada keluarga dekat ya, ayah, ibu, kakak, adik atau kakak adik seperti itu, ayah, ibu, kakak, adik menderita penyakit skizofrenia, biasanya itu agak sedikit lebih tinggi resikonya untuk yang lain menderita penyakit yang sama. Nah, ini adalah rates of schizophrenia among relatives of schizophrenic patients ya. Di sini kebanyakan adalah rata-rata children both parents schizophrenic, dan ada identical twins. Jadi kalau seseorang yang memiliki anak kembar identik, yang satunya misalnya mengalami skizo, nah yang satunya kemungkinan besar akan mengalami skizofrenia. Nah, istilah skizofrenia itu diciptakan oleh Bleuler, jadi seseorang bernama dengan Bleuler. Beliau adalah seorang psikiater dari Swiss dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu skizo yang artinya membelah atau split, dan phren yang artinya mind, yang jika digabung ya berarti terbelah atau terpisahnya antara emosi dan pikiran atau intelektual, di mana people with schizophrenia are split off from reality and can distinguish what is real from what is not real. Jadi kalau kita berbicara seseorang yang skizofrenia itu berasal dari bahasanya yang artinya adalah terbelah ya. Nah, seseorang yang skizofrenia itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Nah, jadi ada ketidakmampuan dalam membedakan mana yang sesungguhnya terjadi, mana yang bukan, mana yang hayalan.
Nah, skizofrenia itu merupakan penyakit psikiatrik kronik pada pikiran manusia. Jadi termasuk salah satu gangguan kejiwaan yang bersifat kronik, mempengaruhi seseorang sehingga mengganggu hubungan antar personalnya dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta kehidupan secara sosial. Nah, sekarang kita masuk ke patofisiologi skizofrenia, di mana kalau kita berbicara patofisiologi skizofrenia, itu melibatkan dua sistem, yaitu sistem dopaminergik ya dan serotonergik, masih sama berhubungan dengan neurotransmitter dopamin dan serotonin. Nah, teori tentang patofisiologi skizofrenia itu ada 3. Pertama, pasien skizo terjadi hiperaktivitas dari sistem dopaminergiknya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa seseorang yang skizo itu karena adanya hiperaktivitas dari neurotransmitter dopamin, sistem dopaminergik maksudnya. Nah, hiperdopaminergik pada sistem mesolimbik, nah nanti kita akan lihat gambaran di otak ya, itu berkaitan dengan gejala terjadinya atau munculnya gejala positif. Sedangkan hipodopaminergia atau penurunan atau hipoaktivitasnya di aktivitasnya menurun dari sistem dopaminergik yang dinamakan hipodopaminergia pada sistem mesokortis dan nigrostriatal itu bertanggung jawab terhadap adanya gejala negatif dan gejala ekstrapiramidal. Jadi skizo itu memiliki gejala positif dan negatif. Nanti akan kita lihat apa bedanya. Nah, ini adalah gambaran otak manusia, ya. Ini adalah gambar otak manusia di mana di dalam otak manusia ini ada yang namanya jalur dopaminergik saraf. Jadi yang mengatur segala di mana fungsinya adalah mengatur keempat ini. Jadi coba kita lihat satu persatu. Di sini ada yang jalur pertama, nomor 1 itu yang dinamakan dengan jalur nigrostriatal. Ya, yang berasal dari substansia nigra ke basal ganglia. Di sini basal ganglia ya. Nah, itu berfungsi untuk gerakan. Jadi berfungsi untuk mengatur adanya gerakan. Jadi kita bisa bergerak, menulis, ya, memegang sesuatu, itu diatur oleh jalur nigrostriatal ini. Nah, dan juga berperan dalam timbulnya EPS. Nah, EPS itu adalah gejala atau kondisi ekstrapiramidal ya, yang berpengaruh terhadap ketika ekstrapiramidal ini terjadinya perubahan gerakan yang tidak wajar. Lalu ada jalur kedua, yaitu jalur mesolimbik. Nah, mesolimbik ini dari tegmental area, sini tegmental area menuju ke sistem limbik. Di sini ya, ini sistem limbik. Nah, ini fungsinya sebagai memori, sikap, kesadaran dan proses stimulus. Jadi yang berfungsi mengatur menyimpan memori ya, memori, sikap dan kesadaran. Lalu yang ketiga adalah jalur mesokortikal. Nih, jalur mesokortikal yang agak sedikit lebih panjang dari tegmental area menuju ke frontal cortex. Nah, lebih ke depan. Fungsinya adalah kognisi ya, fungsi sosial, komunikasi dan respon terhadap stres. Jadi makanya di bagian depan inilah yang banyak berperan terhadap fungsi kognitif ya, fungsi sosial, komunikasi dan respon ketika adanya stres. Jalur terakhir adalah tuberoinfundibular yang ini, yaitu dari hipotalamus ini ke kelenjar pituitari. Jadi ini dari hipotalamus ke kelenjar pituitari, fungsinya adalah pelepasan prolaktin. Nah, prolaktin ini juga berfungsi untuk ketika dibutuhkan ketika saat seseorang menyusui ya, hormon prolaktin. Nah, itu adalah jalur dopaminergik saraf, di mana keempat jalur ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, lalu bagaimana kembali dengan patofisiologi dari skizofrenia? Nah, berdasarkan hipotesis dopamin. Tadi ada 2 ya, kita kembali. Ada 2.
Kalau kondisinya terjadi hiperaktivitas dari sistem dopaminergik, di mana kondisinya berupa hiperdopaminergik, ya, dia terjadi pada sistem mesolimbik, sehingga bisa memunculkan namanya gejala positif. Nah ini ya, ini. Nah di sini ada mesolimbic pathway, di mana mesolimbik ini fungsinya adalah memori, sikap, kesadaran, dan proses stimulus. Nah di sini terjadi hyperactivity dari sistem dopaminergik pada sistem mesolimbik, sehingga muncullah gejala positif. Nah, lalu kebalikannya, di sini hipoaktif di bagian mesokortikal. Nah, mesokortikal itu kan yang berfungsi untuk mengatur kognisi, fungsi sosial, komunikasi. Nah, makanya ketika kita melihat seorang yang skizofrenia, biasanya akan sangat tertutup kan, dan jauh dari lingkungan sekitar. Nah, hipoactivity yang terjadi di mesokortikal ini menyebabkan munculnya negatif simptom atau gejala negatif dan gangguan dari kognitif. Lalu di sini juga di nigrostriatal pathway itu tadi fungsinya adalah sebagai ini ya tadi ya. Nah, ini fungsi gerakan EPS, jadi ekstrapiramidal. Munculnya gerakan-gerakan tidak wajar itu muncul dari nigrostriatal ini, dan adanya di sini dari hipotalamus ke kelenjar pituitari, ya, jalur tuberoinfundibular ini yang berfungsi untuk mengeluarkan prolaktin, namun pada pasien skizofrenia itu dihambat. Nah, jadi itulah patofisiologi berdasarkan jalur dopaminergik saraf pada pasien skizofrenia. Nah, reseptor dopamin yang terlibat adalah reseptor dopamin 2 atau D2, di mana dijumpai adanya peningkatan densitas reseptor D2. Nah, ketika diteliti, ya, dilakukan riset, pasien-pasien yang skizofrenia itu ternyata terjadi peningkatan densitas di reseptor D2-nya. Peningkatan aktivitas sistem dopaminergik lagi-lagi tadi masih sama ya, pada sistem mesolimbik itu menyebabkan gejala positif, dan peningkatan aktivitas serotonin yang artinya dia menurunkan aktivitas dopaminergik pada sistem jalur mesokortis tadi itu bisa menyebabkan gejala negatif. Gambaran klinis skizo itu sangat bervariasi, tidak ada yang pasti ya. Jadi gejala klinisnya pada satu individu ke individu lain itu berbeda. Skizofrenia perlu dicatat bukan split personality, jadi bukan kepribadian yang terbelah gitu ya, bukan kepribadian ganda, itu beda lagi. Tetapi dia lebih kepada gangguan pikiran yang kronis. Jadi sifatnya sudah yang kronis dan mempengaruhi hubungan dirinya sendiri, interpersonal, dan kemampuan dalam komunikasi ya, fungsi sosial sehari-hari. Nah, episode psikotik yang pertama kali mungkin terjadi secara tiba-tiba. Episode psikotik itu periode di mana kambuhnya penyakit skizofrenia, atau biasanya diawali dengan kelakuan yang menarik diri, pencuriga, dan aneh. Nah, pada episode akut, pasien akan kehilangan kontak dengan realitasnya, dan dalam hal ini otak akan menciptakan realitas palsu karena tadi ya adanya gangguan di jalur dopaminergik saraf tadi. Nah, ini yang namanya gejala. Jadi skizofrenia itu ada gejala positif dan ada gejala negatif. Gejala positif contohnya dia berhayal gitu ya, ada hayalan, delusi, berhalusinasi, seperti ada seseorang yang selalu menemaninya sehari-hari. Jadi tidak heran ketika kita bertemu dengan pasien skizofrenia, dia merasa bahwa dia memiliki teman atau sahabat yang selalu mendampingi, ya, selalu hadir dan selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Namun ketika diajak berbicara, seseorang yang dia anggap sebagai sahabat, teman itu tidak nyata gitu. Perilakunya aneh dan tidak terorganisir, bicara tidak teratur, topik melompat-lompat, tidak saling berhubungan, dan ilusi pencuriga. Nah, kalau negatif itu seperti alogia atau kehilangan kemampuannya dalam berbicara, berpikir. Jadi ketika ditanya suatu pendapat gitu ya,
biasanya agak kesulitan dalam menyampaikan pendapat, perasaan emosinya menjadi tumpul, jadi tidak ada emosi, begitu tidak ketika kita sedih kita tidak pastinya tidak juga menangis, ketika merasakan bahagia tidak tertawa, begitu. Jadi tumpul, kehilangan motivasi, anedonia atau kurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan. Nah, hampir mirip ya dengan emosi yang tumpul, mengisolasi diri dari kehidupan sosial dan tidak mampu berkonsentrasi. Kalau yang berhubungan dengan gejala kognitif ya gangguan kognisi tadi seperti gangguan perhatian, jadi tidak bisa memusatkan perhatian, gangguan ingatan, sulit mengingat, gangguan fungsi melakukan pekerjaan tertentu. Ini untuk gejala positif dan negatif ya. Nah, ini adalah impact of schizophrenia symptom. Jadi misal tadi ada gejala positif, negatif, mood, gejala mood ya perubahan mood dan gejala penurunan kognitif itu dapat berpengaruh terhadap pastinya sosial ya, fungsi sosial, pekerjaan, hubungan interpersonal dan bahkan perawatan diri sendiri, self care. Nah, sama kalau kita berbicara gangguan kejiwaan, panduan yang biasa dipakai adalah DSM ya. Sekarang sudah terbit DSM-5. Di sana juga dibahas skizofrenia. Skizofrenia itu ada 5 tipe ya, seperti yang tertampil. Ada tipe paranoid, disorganized ya, katatonik, undifferentiated dan residual. Ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Seperti paranoid dia punya delusi dan halusinasi. Lalu kalau disorganized bicara tidak teratur, tingkah lakunya tidak teratur ya. Lalu katatonik itu pasiennya hampir tidak bergerak, jadi diam, gelisah tapi diam tapi tidak bergerak, gerakan yang tidak ada tujuannya. Jadi gelisah tapi dia tidak menunjukkan adanya gerakan. Nah, jadi aneh ya, gerakan yang tidak ada tujuannya. Undifferentiated ada gejala psikotik ya, ada gejala positif negatif dan bersifat seperti katatonik. Kalau residual, gejala positif terjadi pada intensitas rendah saja. Ini untuk pembagian skizofrenia. Nah, lalu bagaimana ketika diagnosa dari skizofrenia? Pasien yang menderita skizo itu jika memenuhi 2 lebih tanda meliputi delusi, halusinasi, bicara tak beraturan, perilakunya katatonik atau aktivitas motoriknya berlebih atau bahkan atau sebaliknya tidak beraktivitas. Gejala negatif ada yang muncul. Nah, kalau ada 2 atau lebih tanda-tanda ini sudah mengarah ke skizofrenia. Secara terus-menerus sedikitnya dalam waktu 6 bulan, dengan sedikitnya ada 1 bulan di mana pasien menunjukkan gejala tersebut secara intensif. Jadi pasien skizo itu kalau ada saatnya misalnya setelah 6 bulan, 1 bulan ada 1 bulannya yang kambuh seperti itu. 6 bulan meliputi gejala prodromal dan residual. Jadi gejala positif dan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke terapi, sasaran terapi. Sasaran terapinya itu bervariasi berdasarkan fase dan keparahan. Ada namanya fase akut dan stabilisasi. Kalau depresi itu kan ada 3 fase ya. Nah, kalau skizo hampir mirip. Kalau pada fase akut itu untuk kita mengurangi atau menghilangkan gejala psikotiknya dan meningkatkan fungsinya sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Pada fase stabilisasi tujuannya mengurangi resiko kambuh, meningkatkan adaptasi pasien terhadap kehidupan dalam masyarakat. Jadi mencegah terjadinya kambuhnya lagi skizofrenianya. Terapi non-farmakologi ada program rehabilitasi, living skill, social skill, basic education ya dan yang lain. Psikoterapi, terapi tambahan ya, pendekatan secara interpersonal dengan psikiater ya. Lalu family education, farmakologi ya pastinya menggunakan obat-obat antipsikotik. Nah, ini adalah obat-obat antipsikotik. Obat-obat antipsikotik ini fungsinya untuk memodulasi neurotransmitter yang terlibat, di mana
Ketika kita berbicara antipsikotik, terdapat dua golongan atipikal dan golongan tipikal. Tipikal ini generasi lama dan kerjanya memblok reseptor dopamin D2. Efek samping ekstrapiramidalnya sangat besar, efektif untuk mengatasi gejala positif. Nah, nanti jika Anda penasaran dengan apa itu gejala ekstrapiramidal, Anda dapat searching di YouTube ya, lihat video seseorang yang menderita extrapiramidal syndrome. Extrapiramidal syndrome juga merupakan suatu efek samping yang sangat ditakutkan terjadi akibat pemakaian obat-obat antipsikotik ya. Dan selain itu, extrapiramidal syndrome juga bisa muncul ketika pemakaian obat-obat antiemetik ya, seperti metoclopramid. Nah, muncullah atipikal. Nah, atipikal ini generasinya baru, kerjanya memblok reseptor 50HT2 ya. Efek blokade dopaminnya rendah. Efek samping EPS-nya lebih kecil, efektif untuk mengatasi gejala positif maupun negatif. Jadi lebih baru dibanding tipikal. Nah, kita masuk ke antipsikotik tipikal. Ini yang generasi lama, ada low potensi dan high potensi. Pada dasarnya potensi ini tidak berhubungan dengan ada efektivitas obat ya. Hanya menunjukkan miligram ekuivalen. Contoh haloperidol 15 mg ekuivalen dengan klorpromazin 750 mg. Jika digunakan dalam dosis yang ekuipoten, semua antipsikotik tipikal sama efikasinya. Artinya low potensi dan high potensi ini tidak berhubungan dengan jangan-jangan kalau low potensi efektivitasnya lebih kecil. Tidak ada hubungannya dengan efektivitas, tapi hanya menunjukkan miligram ekuivalensnya. Misalnya haloperidol 15 mg itu yang masuk ke dalam high potensi, itu ekuivalen ya dengan klorpromazin yang 750 mg. Efektivitasnya sama. Jika digunakan dalam dosis yang sama potennya, sama efektifnya, maka semua antipsikotik tipikal sama efikasinya. Jadi gitu maksudnya ya. Nah, lalu masuk ke antipsikotik atipikal yang terbaru. Terdapat hubungan kuat antara sistem dopaminergik dan serotonin. Nah, serotonin inilah yang fungsinya untuk memodulasi dopamin. Nah, reduksi di serotonin, aktivitas serotonin itu berhubungan dengan aktivitas dari dopamin. Jadi mereka saling berhubungan. Saat ini lebih banyak digunakan sebagai drug of choice kalau antipsikotik atipikal ini karena aman terhadap efek samping ekstrapiramidal. Karena kalau pasien skizofrenia sudah pernah mengalami ekstrapiramidal syndrome, biasanya akan trauma. Lalu kita masuk ke terapi fase akut. Nah, fase akut ini selama 7 hari, fungsinya untuk mengurangi agitasi, hostility, agresi, dan ansietas kepanikan. Jika seseorang kena serangan psikotik akut ya, lebih baik diatasi dengan jauhkan terlebih dahulu pasien dan diajak bicara. Kemudian diberi benzodiazepin untuk menenangkan dan atau suatu obat antipsikotik. Nah, benzodiazepin terbukti efektif mengurangi agitasi. Nah, sehingga mengurangi dosis antipsikotik yang dibutuhkan atau mengurangi efek samping. Nah, coba nanti jika Anda belum paham tentang agitasi, coba di searching apa itu agitasi. Jika dibutuhkan antipsikotik untuk agitasi yang berat, obat potensi bisa digunakan, contohnya haloperidol setiap 60 menit. Selanjutnya dapat digunakan sesuai algoritma ini untuk terapi fase akut ya. Lalu ke fase stabilisasi, terapi minggu kedua dan ketiga, tadi sudah 7 hari pertama, sekarang minggu kedua ketiga, tujuannya meningkatkan sosialisasi dan perbaikan self-care. Mungkin perlu waktu 6-8 minggu untuk mendapat respon yang diharapkan. Nah, pada pasien kronis mungkin butuh waktu 3-6 bulan bahkan. Nah, pengobatan menggunakan antipsikotik atipikal, jika menggunakan obat tipikal,
dosis yang ekivalen dengan chlorpromazine 300 sampai 1000 mg dapat digunakan. Tapi biasanya pilihannya adalah antipsikotik atipikal. Terapi ini perlu dicatat tidak menyembuhkan tapi hanya mengurangi gejala saja. Lalu masuk ke fase pemeliharaan. Sebenarnya ada 3 ya, tapi yang menjadi highlight sebenarnya adalah fase akut dan stabilisasi. Nah, setelah pasiennya stabil, itu kita jaga dengan terapi pemeliharaan. Mencegah kambuh harus diberikan sedikitnya sampai setahun sejak sembuh dari episode akutnya. Bahkan untuk lebih berhasil perlu terapi selama sedikitnya 5 tahun. Kemudian dosis obatnya diturunkan perlahan-lahan, jadi tidak boleh langsung di stop ya, harus di tapering down, jadi diturunkan sedikit demi sedikit. Terapi pemeliharaan dapat diberikan dalam dosis setengah dari obat-obat yang diberikan di terapi akut. Bagi pasien yang kepatuhannya rendah, ada obat yang dibuat dalam formulasi depot. Contohnya adalah flufenazine dekanoat atau haloperidol dekanoat. Jadi dapat diberikan setiap 2-4 minggu sekali secara intramuskuler. Tetapi formulasi ini hanya dapat diberikan jika pasien telah memiliki dosis efektif oral yang stabil. Jadi misalnya ada pasien yang dengan oral itu sulit sekali patuh, tapi dengan oral tersebut pasien sudah terkontrol gitu ya skizofrenianya dan memiliki dosis efektif. Dosisnya ternyata sekian untuk mencegah kekambuhan pasien. Nah, itu bisa digunakan, dipindahkan terapinya ya supaya lebih patuh dengan depot tadi, jadi dengan penyuntikan obat-obat secara intramuskular. Risperidone long acting dengan dosis 25-50 mg intramuskular setiap 2 minggu ya. Nah, ini terapi pada pasien yang resisten. Nah, resisten artinya dengan jenis obat-obat yang sering digunakan ya, atipikal dan tipikal, pasien tidak terkontrol dengan baik. Salah satu obat yang terbukti superior adalah clozapine. Nah, satu-satunya obat adalah clozapine. Namun karena clozapine ini punya efek samping hipotensi ortostatik, dosis harus dititrasi. Hipotensi ortostatik itu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dari posisi tertidur gitu ya ke duduk. Dosis harus dititrasi. Jadi kalau kita gunakan clozapine untuk pasien resisten, dosisnya harus dinaikkan sedikit demi sedikit, dititrasi. Obat penguat dapat diberikan jika pasien tidak merespon baik oleh obat-obat litium, carbamazepine, dan asam valproat. Nah, ini adalah algoritma terapi skizo. Ini untuk serangan pertama atau belum pernah menggunakan skizofrenia yang atipikal ya. Ini contohnya ada olanzapine, risperidone seperti itu, maksimal 12 minggu. Responnya parsial atau tidak ada, maka coba SGA tunggal yang lain selain yang dipakai pada tahap 1. Nah, dan seterusnya. Ya. Ini adalah respon parsial, ini juga tahap 4, tahap 5 sampai ke tahap 6 kombinasi. Ya. Jadi misalnya ini tadi ya, kalau sudah diberikan tahap 2, responnya masih parsial, pertimbangkan FGA atau SGA yang lain. Tahap 3 juga sama, masih tidak merespon, berikan clozapine dan seterusnya. Ini masih sama, tidak ada riwayat kegagalan terapi atipikal, gunakan ini stage 1, tidak ada respon, gunakan yang lain, tidak ada respon, gunakan terus yang lain sampai pasien menimbulkan respon. Nah, itu ya. Ini sambungannya. Oke. Ada mood stabilizer, ECT ya, elektrokonvulsif terapi, antidepresan. Jadi ada juga kalau pada stage yang sudah tidak lagi berespon dengan tipikal ya, antipsikotik yang tipikal dan semua jenis yang tipikal, tapi biasanya memang dipilih yang atipikal. Nah, sampai pada penggunaan mood stabilizer
elektrokonvulsif terapi, dan antidepresan. Jadi tidak jarang pengobatan antipsikotik juga dikombinasikan dengan antidepresan. Ini efek samping ya dari berbagai macam antipsikotik, sedasi, ekstrapiramidal, antikolinergik yang ortostatik. Nah, ini efek samping yang biasanya terjadi. Ini dosisnya, rentang dosis oral efektif dan potensi dari antipsikotik bisa dilihat ya. Dosis untuk yang akut ya, untuk pemeliharaan, dan potensinya mana yang besar. Masalah dalam penggunaan obat antipsikotik. Nah, kepatuhan ya, dan efek samping. Efek samping ekstrapiramidal dijumpai pada antipsikotik yang tipikal tadi. Efek antikolinergik seperti mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, penurunan memori itu terjadi pada antipsikotik dengan potensi rendah. Tardive dyskinesia yang merupakan bagian juga dari ekstrapiramidal. Jadi salah satu gejala ekstrapiramidal itu adalah tardive dyskinesia, gerakan tidak terkontrol terutama pada mulut dan lidahnya, sehingga tak jarang biasanya menggigit lidahnya sendiri. Efek pada kardiovaskular, hipotensi tadi, ortostatik untuk obat tipikal dan maupun atipikal. Efek pada fungsi seksual dan endokrinnya juga menurun biasanya dan bisa menyebabkan kejang pada obat yang potensinya tinggi, yaitu pada pemakaian chlorpromazine atau clozapine. Ini dystonic reaction juga sama. Jadi gejala ekstrapiramidal itu ada tardive dyskinesia, dystonic reaction ya, Parkinson, dan akasia. Nah, kalau dystonic itu kejang pada otot tapi nyeri. Lalu ada Parkinson, adanya blokade dopaminergic di striatum, muncul gejala mirip Parkinson, Parkinsonism ya. Jadi tangannya tidak berhenti bergerak. Ada juga akasia, tidak bisa duduk dengan tenang dan gerakan yang tidak bisa berhenti, paling tidak responsif terhadap terapi. Jadi tidak bisa diberikan terapi sebenarnya. Salah satu caranya adalah turunkan dosis atau diatasi dengan propranolol atau benzodiazepin. Ini adalah gejala utama ekstrapiramidal syndrome ditambah dengan tardive dyskinesia ini. Efek samping EPS dan tardive itu merupakan efek samping tersering dan serius, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan. Obat antipsikotik atipikal merupakan revolusi dalam pengobatan skizo, dan risperidon, olanzapine, dan quetiapine juga merupakan pemula dari obat atipikal. Jadi first line-nya untuk terapi skizofrenia. Nah, ini adalah contoh gejala dari ekstrapiramidal syndrome seperti ini ya. Oke, kita masuk ke terakhir, key point dari pemaparan farmakoterapi skizofrenia ini adalah skizofrenia adalah penyakit kronis yang memerlukan terapi pemeliharaan pastinya untuk mencegah kekambuhan, di mana penyakit kronis skizofrenia ini punya 3 fase tadi ya dalam pengobatannya, fase akut, stabilisasi, dan pemeliharaan. Perbedaan antara gejala negatif dan positif itu berpengaruh terhadap pemilihan obat, selain mempertimbangkan efek samping dan juga sejarah dari respon terhadap obatnya. Pada pengobatan episode yang akut, penggunaan kombinasi benzodiazepin dengan antipsikotik yang tepat lebih baik daripada kita menggunakan antipsikotik dosisnya tinggi. Jadi lebih wise kalau kita gunakan antipsikotik yang tepat, kita pilihkan yang paling tepat dengan side effect yang minimalis dan dikombinasi dengan benzodiazepin. Nah, tanpa pemeliharaan dengan obat, 70% pasien itu bisa kambuh dalam waktu 1 tahun. Jadi perlu untuk fase pemeliharaan ya, terapi pada fase pemeliharaan. Terapi pemeliharaan yang terus-menerus menggunakan antipsikotik dosis rendah itu diperlukan, karena terapi yang terputus-putus tidak dapat mencegah kekambuhan. Jadi tadi kalau misalnya tidak diterapi pemeliharaan, 70% dia akan kambuh. Tetapi kalau kita berikan terapi pemeliharaan, kita harus berikan dengan dosis yang rendah supaya terapinya tidak terputus-putus untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Oke, mungkin itu saja pemaparan dan ulasan mengenai skizofrenia. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya jajaran farmasis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.